Halo, saya David Alexander. Jadi di video ini saya bakal jelasin tentang game yang kita buat di case study modul 7 kemarin. Jadi di sini kita menggunakan libjdx di Java untuk membuat game simple seperti Jetpack Joyride gitu. Oke, jadi struktur kodenya itu ada 4 so far. Yang pertama main.java, itu sebagai inti gamenya, yang megang game loop juga, dan player.java yang menyimpan logika gerak dan render player juga. Terus selanjutnya ada ground.java di mana ini menyimpan groundnya di mana kayak seperti tanahnya gitulah buat logic collider juga dan render. Terus selanjutnya ada class game manager di mana ini sebuah singleton buat state global, misalnya score dan status game. Oke, jadi pertama saya akan jelasin game loop yang ada di main.java. Jadi di function create dan render ini. Jadi untuk di libjdx ini kita tinggal extend application adapter atau implement application listener. Jadi pertama kita create, render, terus dispose ya. Terus di create, di sini diinisialisasikan renderer, kamera, player, ground, dan ambil instance game manager di sini, get instance, dan start game. Ini untuk memulai gamenya. Terus di render ini, jadi setiap frame kita render jadi ngebaca input, hitung logic sama physicsnya, dan ngegambarin atau tampilin di game ya. Jadi itu inti game loopnya. Lalu untuk update logicnya jadi di update delta, dicek input di player, dicek input boolean is flying atau enggak, itu berdasarkan space. Jadi kalau user pencet space, maka akan is flying bersifat true. Lalu player.update ini mengatur kecepatan atau posisi ketika ada tekan tombol, atau kayak buat mengatur gravitasi dan gayanya gitulah. Terus untuk kameranya, jadi di sini bentar. Jadi groundnya diupdate agar sinkron sama kamera biar tanahnya selalu ada di bawah layar. Terus terakhir skor dihitung dari jarak tempuh dan disimpan ke singleton. Terus selanjutnya untuk player dan ground, mungkin secara cepat. Jadi di player itu ada variabel posisi, kecepatan gravitasi, dan ukuran kotak. Terus untuk update ada urutannya begini, dia pertama baca input, tambahin gaya atau kecepatan vertikal, terus terapin gravitasi, lalu klaim kecepatan pakai delta, dan update posisi dan collider, dan terakhir dia ngerender shape-nya. Jadi dia gambar player-nya. Di sini warna player-nya itu biru. Oke, terus selanjutnya di ground. Jadi ground itu ngebuat collider, kayak collider dataran ground, lantai gitu yang selebar layar. Terus mempunyai update kamera X biar posisinya konsisten relatif ke kamera.
dan juga ada render shape dimana dia gambar strip tanahnya dan ditampilin di bawah. Lalu untuk game manager-nya, jadi game manager itu bersifat singleton. Jadi singleton di sini bisa dipakai untuk nyimpan state global yang dipakai lintasnya objek. Jadi contohnya score dan status game. Jadi game manager itu dia ada constructor private, jadi nggak bisa new dari luar. Terus field static, dia ada field static instance, get instance. Jadi get instance itu sebagai akses satu-satunya, dan akses state-nya jadi gampang tanpa harus ngelempar objek ke mana-mana. Oke, selanjutnya saya akan demo menggunakan launcher di sini. Oke, jadi di sini pas gamenya jalan ada keprint game started di konsol. Terus di sini terlihat ada displaynya dengan background gelap dan ground lantai tadi warna abu-abu dan playernya berwarna biru dengan bentuk kotak. Jadi ketika playernya ketika saya pencet space, maka dia akan naik dengan adanya gravitasi ke bawah. Jadi jika dilepas akan ada gravitasi dan juga ada logic collision ke tanah agar dia stop persis di atas tanah. Sepertinya itu saja. Terima kasih.